Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini tema kita berjudul jangan berdoa jelek atas diri kalian. Ya, jangan berdoa jelek atas diri kalian. Yang dimaksud doa jelek itu bagaimana? Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Yang artinya, jangan kalian berdoa yang jelek atas diri kalian, dan jangan pula berdoa jelek atas anak-anak kalian. Dan janganlah kalian berdoa yang jelek atas harta kalian. Jangan sampai kalian bertepatan dengan satu waktu mustajab dari Allah yang akan dikabulkan semua permintaan, sehingga doa kalian pun juga dikabulkan. Nah, ini hadis sahih sahabat semua ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya di sini berdoa jelek itu memiliki makna ngomong yang jelek atas dirinya gitu. Ngomong yang jelek tentang dirinya. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa jelek, ngomong jelek, ngatakan jelek pada diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan berkata-kata seraya doa jelek untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Sama, jangan mengomongkan jelek pada harta Anda gitu. Garis bawahnya, la tuwafiqu minallahi sa'atan. Jangan sampai kalian ngomong seperti itu, bicara seperti itu bertepatan dengan satu waktu yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Bertepatan, jangan sampai kalian ngomong seperti itu bertepatan pada waktu di mana Allah mengabulkan setiap doa. Nah, begitu. Sahabat semua yang dimuliakan Allah. Pertama gini, la tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa jelek atas diri kalian. Itu maknanya begini. Misal ya, ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Ada orang ngomong, hidup saya ini susah loh. Hidup dari kecil sampai tua itu susah gitu. Itu kan seakan-akan dia itu sebenarnya hanya curhat ya, atau dia itu hanya mengeluh. Akan tetapi maknanya selain itu adalah mengeluh, tapi sebenarnya itu adalah doa. Hidup saya ini selalu susah, gak pernah bahagia. Sama maknanya dengan, ya Allah, semoga jadikan hidup saya ini selalu susah dan tidak pernah bahagia. Begitu. Jadi maknanya sama seperti itu. Seperti mendoakan dirinya sendiri. Kalau dia mendoakan misalnya, kalau dia berkata pada dirinya, hidup saya itu
tidak bermanfaat sama sekali. Hidup saya itu selalu menderita. Berarti sama saja dengan berdoa, ya Allah, jadikan hidup saya tidak bermanfaat dan jadikan hidup saya selalu menderita. Itu maknanya gitu loh. Jadi mengomongkan jelek di sini bukan kejelekan muhasabah, salah paham. Ya Allah, diri ini betapa zalim, diri ini betapa maksiatnya kepadamu. Banyak sekali kemaksiatan telah hamba lakukan. Hidup ini banyak yang sia-sia ya Allah. Nah, kalau seperti itu bukan mendoakan jelek, tapi munajat kepada Allah, berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Adapun di sini lebih dominan pada kata-kata mengeluh atau ngomong jelek. Apa? Siapa yang takut miskin? Ya, sumbar ya. Siapa yang takut miskin? Nah, itu sama saja berdoa, ya Allah, jadikanlah saya miskin. Jadi setiap perkataan kita itu adalah doa. Nah, kata-kata seperti ini la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ataun fayastajibu lakum. Kata-kata seperti ini itu doa. Jangan ngomong seperti ini khawatir bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan setiap permintaan. Bahaya gitu. Maka ngomong yang bagus saja gitu. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada saya. Daripada mengeluh hidupnya faktanya menderita misalnya ya. Faktanya dia sedang sedih menderita. Tapi kata-katanya dirubah saja. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan. Dia ngomong seperti itu bertepatan waktu di mana Allah mengabulkan setiap doa, maka subhanallah, berubahlah hidupnya. Sehingga banyak manusia itu nasibnya tergantung bagaimana ucapan-ucapannya. Kita lihat di kanan kiri kita, tetangga kita, di masyarakat, betapa mudahnya orang yang berkata-kata seperti itu ya. Saya susah, saya menderita, hidup saya sengsara, saya tidak pernah bahagia. Hidup saya dirundung masalah, hidup adalah penderitaan, hidup adalah musibah. Jadi maknanya itu negatif. Berikanlah semua keburukan tadi ya Allah, begitu. Sehingga manusia tetap disarankan untuk selalu memperbanyak istighfar kepada Allah, khawatir kita mengucapkan kata-kata negatif seperti tadi itu. Jadi garis bawahnya, jangan sampai kita berbicara seperti itu bertepatan di mana waktu itu Allah mengabulkan setiap doa. Yang pertama, doa jelek untuk dirinya sendiri. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum. Jangan pula mendoakan jelek untuk anak-anak kalian. Maksudnya bagaimana? Begini, fenomena di masyarakat itu sahabat semua ya, fenomena di masyarakat bahwa kadang-kadang orang tua itu ngomong negatif sama anaknya. Anak saya itu bodoh, anak apa goblok men, bodoh. Wes anak saya itu paling males. Berarti sama saja berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang paling malas. Gitu. Tolol, ya Allah, jadikanlah anak saya itu tolol. Anak bukan semakin bertambah baik, justru malah anak itu semakin tolol gitu. Kenapa ya? Karena doa kita sendiri. Anak saya ini anak yang paling berani sama orang tua. Berarti ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang berani sama orang tuanya. Begitu maknanya. Sehingga kita harus menghindari kata-kata merusak seperti itu. Kita ganti dengan yang positif. Walaupun anaknya itu secara praktek nakal, nggak ada kata nakal, yang ada anak yang rajin, yang nurut, yang pinter. Walaupun anaknya itu malas, nggak ada kata-kata malas, nggak ada. Yang ada adalah anak saya ini pinter, berprestasi, nurut, pandai,
bakti sama orang tua. Nah, begitu. Apa yang akan terjadi nanti, apa yang kita omongkan pun yang akan terjadi. Tadi sesuai dengan prinsip dasarnya, jangan sampai kita ngomong negatif seperti itu di waktu yang bertepatan semua doa itu diijabah Allah pada waktu itu. Wala tad'u ala anfusik ala amwalikum, dan jangan kalian berdoa jelek atas harta kamu. Nah, bagaimana berdoa jelek atas harta? Misal apa? Montor ilang ya wis. Piro sih regane? Sumbar itu namanya. Sama saja berdoa, ya Allah, jadikanlah motor hilang. Gitu. Makanya naudzubillah. Terus prakteknya lagi misalnya, Allah aman, nggak mungkin hilang. Itu sumbar. Ya Allah, hilangkan. Nah gitu. Maka lebih baik insya Allah dijaga Allah, insya Allah diselamatkan Allah. Jadi jangan mudah-mudah berkata negatif, ya. Jangan mudah-mudah berkata negatif. Dikhawatirkan kata-kata itu bertepatan di mana waktu Allah mengabulkan setiap doa. Itu secara hadis, ya, secara ghaibiyah, secara keimanan. Secara psikologi pun adalah main sugesti, ya. Sugesti. Di mana ketika orang itu mengatakan sesuatu dan kata-kata itu diulang-ulang dan diulang, maka kata-kata tadi itu meresap, merasuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia yang akan menentukan banyak hal dalam kehidupan orang tersebut. Misal, anak itu tiap hari dikatakan, anakku males, anakku nakal, males, nakal, males, nakal, males, nakal. Itu aja kata-kata orang tuanya kepada anaknya. Maka ketika begini kata-kata orang tua terhadap anak, sama saja menanamkan di dalam pikiran bawah sadar anak, kamu itu lo nakal. Membentuk sebuah citra diri, membentuk sebuah identitas diri. Kalau saya ini nakal, kata anaknya, oh berarti saya ini nakal gitu loh. Citra saya, anak saya ini nakal, saya ini ndablek. Buktinya orang tua ngomong gitu. Walhasil justru malah semakin nakal, semakin ndablek gitu. Atau ngomong pada dirinya sendiri, nyari uang itu susah gitu, menderita gitu. Terus diulang. Berarti mencari uang itu susah, nak. Mencari uang itu susah, le. Mencari uang itu susah. Menderita. Ditanam dalam pikiran bawah sadar, bahwa membentuk sebuah jati diri bahwa saya ini orang yang menderita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, dari hadis ini kita harus belajar dan harus bisa mengambil hikmah. Satu, jangan pernah dengan mudahnya kita mengeluarkan kata-kata yang merusak, gitu. Kata-kata negatif yang menjerumuskan. Yang kita rubah dengan selalu berkata saja positif. Positif, pagi sukses, saya berhasil, hidup adalah kebahagiaan, hidup adalah berkah. Tidak ada kata-kata susah, yang ada hanya mudah. Nah, ini namanya autosuggestion secara ilmu mindset, ilmu mental, ilmu psikologi. Maka dia akan membentuk citranya, hidup itu mudah gitu. Nyari uang itu mudah, hidup itu bahagia. Dan secara gaib pun berarti dia berprasangka kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan padanya. Sehingga ana inda dzanni abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kata-kata negatif kita sama dengan kita menyangka Allah memberikan keburukan, kenegatifan pada diri kita. Ngomong susah, prasangka Allah itu memberi susah loh. Ngomong sial, punya prasangka, berarti Allah itu memberi sial loh. Nah gitu. Maka yang terjadi betul gitu loh. Daripada seperti itu, mendingan kita rubah yang baik-baik saja. Kalau ada orang mengatakan hidup itu susah, jawab hidup itu bahagia.
Kalau ada orang mengatakan hidup itu penderitaan, katakan saja hidup itu kebahagiaan, kemaslahatan, anugerah. Jadi kita rubah hidup kita ini dimulai dari merubah kata-kata kita. Karena sebenarnya yang merusak itu adalah sampah pada mulut kita. Terus kata-kata ini nyampah, kotoran terus yang kita keluarkan. Kata-kata kotor, menjijikkan, merugikan, menghancurkan, menjerumuskan, terus kata-kata ini. Maka ketika kita ingin nasib kita berubah, yang harus kita rubah pertama kali adalah cara merubah omongan kita. Dari omongan yang sudah mulai berubah lebih baik, lebih positif, lebih positif, lebih positif, akhirnya otak kita pun terangsang untuk berpikir positif pula. Ketika otak berpikir positif, hati pun berpikir positif. Jadi cara yang paling sederhana yang harus kita rubah duluan adalah apa? Adalah merubah kata-kata kita. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan betul-betul mulai detik ini kita mampu merubah karakter kita menjadi lebih baik, menjadikan diri ini orang yang lebih menikmati seni menikmati hidup. Sehingga Allah pun menyangka, ya, kita pun menyangka bahwa Allah memberikan kebaikan pada diri kita, sehingga apa yang akan terjadi nanti Allah pun benar-benar memberikan kebaikan pada diri kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.